belajar sampai apa ya? Lupa saya. Ada PR nomor 3, betul nggak? Betul, ABC. Oke, ABC. Sampai ini Bu, garis sembarang. Sembarang garis ya, refleksi terhadap sembarang garis. Oke, kita cocokkan jawabannya nomor A, jawabannya berapa koma berapa? Nanti kalau beda baru kita bahas ya. Kalau sama semua mah nggak usah dibahas. Nomor 3A. Oh, tuh Luiska berapa Luiska? Berapa koma berapa? 1/5 sama min 7/5. Ya, berarti 1/5 koma min 27/5. Apakah semua sama? Kevin sama? Oke. Berarti masih gampang ya karena titik mungkin. Kemudian yang nomor B. Refleksi terhadap garis yang pertama hasilnya apa? Dita Syafa. Refleksi yang pertama. Kan 4, min 1 ya? Sebentar, saya lihat. Takut salah. Mana soalnya? 4, min 1 direfleksi terhadap garis 3Y min 1. Min X sama dengan 0. Hasilnya apa? Dita Syafa. 13/5,16/5. Ya, 13/5,16/5. Ya, betul. Kemudian setelah direfleksikan yang kedua kalinya, Pragya, hasil akhirnya jadi berapa koma berapa? Nomor itu ya, Bu? Nomor B. Saya belum ya nomor itu. Nomor B? Saya Belumnya belum kenapa? Hasil. Belumnya kenapa, Pragya? Saya tuh rada bingung gitu, Bu, caranya benar saya. Oh, tapi kamu udah yang refleksi terhadap garis yang 3Y min X sama dengan 0, udah belum? Bentar, Bu. Yang nomor berapanya? Yang nomor B tadi. Nomor B itu belum semua atau udah stuck di mana gitu? Belum, karena saya tuh rada bingung. Tapi yang nomor A benar kamu? 1/5, min 27/5, benar. Ya udah itu sebenarnya sama, ikutin aja cara yang di A itu, Pragya. Cuman kamu kurang pede berarti nih. Ya, coba saya nanya ke Nadia Kalista. Yang B setelah direfleksi terhadap garis yang kedua, jawaban akhirnya berapa koma berapa? Yang pertama kan ini kan Bu, 13/5 sama 16/5. Betul. Yang kedua itu 1,1 sama 4. 1,4. Apakah yang lain sama? Beda. Kok beda? Sama, Bu. Oh, ada yang sama. Oke, bedanya di mana, Ki? Sama saya. Caranya pakai. Oh, sama. Tadi yang beda siapa? Yang refleksi ini tuh. Tadi Andrew yang beda, Bu. Oh, Andrew. Mana Andrew? Drew. Kamu di mana, Drew? Oh, ya, ini. Bedanya di mana, Drew? Kalau yang 13/5,16/5 itu sama nggak? Tadi yang pertama itu berapa? Saya 13. Yang pertama itu saya 2,6 sama 1,6. Drew, kamu ngerjain soal mana, Drew? 3B. Andrew mah, kamu kok nge-like-nya jauh banget, Drew. Kan tadi titiknya itu titik A itu adalah 4, min 1. Ya. Kemudian cermin yang pertama itu adalah 3Y min X sama dengan 0, ya kan? Nah, ini Andrew aja nih. Drew, ini A, B-nya berapa, Drew? Nah, Bu. A, B-nya berapa, langkah yang pertama? Kan ada langkah pertama. 0,0. 0,0, benar. Kemudian langkah yang kedua itu tan. Tan A-nya berapa? 3. Berapa? Berapa, Drew? 1/3. Ya, benar. 1/3. Berarti sin 2A-nya berapa? 1/10.
per akar 10. Bentar. 1 per akar 10 susah ya. Ya udah pakai ini aja. Kita bener nggak sih? Kan ini alfa. Kemudian 1, 3 ya. Akar 10. Ya. Berarti ini saya pakai warna biru yang sama. Berarti sin 2A sin 2A-nya. Sin 2A. Oh, nomor 10. Nomor 10 itu berarti 6 per 10. 3 per 5 ya? Ya, Drew. Min apa plus, Drew? Oh, ya 3 per 5. Ya. Terus Plus. cos-nya? Cos 2A? Cos saya 4 per 5 berarti. Plus apa, Min? Oh, plus. Sebentar. Kalau ini berarti 2. 1/5. Oh, plus ya, 4 per 5. Benar. Apakah yang lain sama? Sama ya? Nah, berarti di sini X aksen, Y aksen itu sama dengan salah. 1/5-nya ditaruh di luar ya. Biar nggak repot. Berarti di sini berapa nih? Cos dulu kan? Berarti 4. Kemudian 3 min 4. Ya. Kemudian di sini X-nya mah tinggal masukin ya. 4 min 1. Ya udah dapat tuh. Dikali ya baris kolom ya. Baris kolom. Jadinya 16 dikurangi ini 13 ya. Berarti ini langsung aja 13 per 5. Tuh kok beda kamu, Bro? Kemudian ini 12 ditambah 4, 16 ya. 16 per 5. Kok kamu bulat tadi, Bro? Bro. Oh, ya. Kamu salahnya di mana? Saya tuh apa ya? Nggak dijadiin per 5, tapi kan saya per 10 jika nggak disedani itu. Oh, sama aja sebenarnya. Berapa Tapi saya tuh? 1,6, Bu. Tapi yang bawahnya saya 1,6. 1,6. 1,6. Ya itu berarti kamu angkanya ada yang keliru tuh. Harusnya sama aja, Andrew. Enggak, Bu. Ini 12. 12. Oh. Ya. Pecahan tapi kan? Iya. Iya, pecahan, saya pecahan sih. Oh, ya udah. Yang keduanya Angkanya tadi, berapa? yang keduanya beda. Oh, keduanya. Coba keduanya. Keduanya kan berarti cermin yang kedua. Cermin yang kedua apa? Cermin yang kedua apa itu, Bu? Oh, tanah. Tanah ya? Iya, 0,0. soal cerminnya, persamaan garis cerminnya dulu. Mana sih? 0,0. 2x min y. 2x Yes. min y. Y sama dengan 2x. Sebentar. 2x min y. 2x min y sama dengan 0 kan? Nah, berarti A, B-nya kan sama dengan 0/0 ya. Kemudian tan-nya sama dengan 2. 2. Oke, berarti sin 2A sama Sin dengan 2A 4/5. 4/5 sin 2A. 4/5. Kemudian cos 2A sama dengan min 3/5. min 3/5. Yang lainnya sama? Sama punya Andrew yang ini? Ini 2, 1 ya. Kemudian ini akar 5.
Berarti sin itu 4/5. Kemudian ini 5/5 dikurangi 8 per min. Ya, benar. Kemudian tinggal di sini berarti X aksen, Y aksen. Berarti dia sama dengan Bukannya X aksen-aksen ya. ya X ya double toet-toet. aksen. Toet ya. Ini 1/5. Di sini cos dulu berarti min 3 ya. Min 3, ini 4, ini 4, ini 3. Kemudian di sini X dan Y aksen. Berarti yang ini ya. 13. Ini per 5-nya saya tulis di luar aja deh. Biar nggak ribet ya. 13. Bu. Kenapa? Saya udah tahu saya salah di mana. Oke, ya udah. Ketinggalan mesti. Ya, saya salah masukin. Oh, oke. Oke. Nah, ini nanti ketemu 4,1 ya. 4. Kebalik ya? Coba. Ini kan 1,4 ya? Salah, saya yang kebalik. 1,4. Ya. Oke. Seperti ini. Nah, sekarang yang nomor B ya. Nomor C. Yang nomor C berapa koma berapa? Kok persamaan garis ya? Yang C itu persamaan garisnya apa? Oke. Persamaan garis di soal apa? Y sama dengan yang mau dicerminkan. Benar, Bu. Saya lihat. Ini kan ada bayan Y sama dengan 3X min 1. X min 1. Oke, cerminnya? Cerminnya Y sama dengan 2X. Oke, nah ini ikutin yang tadi berarti ya. Berarti ini tadi A, B. Berapa koma berapa, Ogi? 0,0 ya, Gi ya? Iya, Bu. Benar, Bu. Tannya? Tan A-nya? 2 ya. Nah, berarti sin 2A. Sin 2A-nya tadi berapa? Kita lihat aja nih. Tadi kan udah dikerjain nih. Sinnya 4/5, cosnya min. Ini 4/5. Kemudian cosnya, cos 2A itu adalah min 3/5. Oke. Kemudian kita tinggal masukkan ke sini. Berarti di sini X aksen, Y aksen. Sama dengan di sini kita pakai 1/5. 1/5 di sini adalah cos dulu berarti min 3. 4, 3. Kemudian XY. XY karena garis jadi nggak diganti dengan apapun ya. Nah, kemudian tinggal eliminasi gitu ya. Kalian mengerjakan pakai eliminasi apa inverse? Dava, kamu mengerjakan pakai eliminasi atau inverse? Yang C. Eliminasi, Bu. Eliminasi, oke. Apakah ada yang memakai cara inverse? Yang soal C ini? Dita? Cinta? Kamu pakai cara apa? Eliminasi juga. Oh, eliminasi. Niko, Jeremy? Iya, Bu. Oke. Berarti yang cara inverse nggak ada ya? James, biasanya kamu suka aneh-aneh. Pakai eliminasi atau inverse? Saya pakai eliminasi, Bu. Oh, oke. Ini nggak ada berarti yang... Johan, kamu pakai cara apa, Johan? Nah. Bu, kenapa, Bu? Johan tuh harus ditanya pertama kali. Saya pakai cara yang dicontoh, Bu. Oke, Contoh eliminasi. di modul.
Oh, berarti inverse nih. Yo, Johan. Loh, kok kamu nih? Dia ngomong aku, Bu. Iya nih. Johan ngomong aku. Mana Johan? Saya lagi cari Johan. Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Sebentar, kamu di mana? Oh, ini dia orangnya. Yo, Johan, berarti XY sama dengan salah kok aksen ya. Kan kalau mencari bayangan garis atau kurva kan kita mencari XY nih. Ini berarti di inverse ya. Ya kan? Kalau kamu pakai cara yang ada di modul berarti inverse. Inverse-nya rumus inverse apa, Johan? Rumus inverse apa? Saya nggak tahu rumus inverse ya, Bu. Saya cuma ngikutin. Saya lupa. Lah nanti kalau ulangan kan nggak mungkin ngikutin modul, ngikutin diri sendiri. Oh, seperdeterminan kali adjoin. Determinan itu apa? AD min BC ya. AD min BC. AD berarti min 3 kali 3 itu min 9. Karena ini sebenarnya per 5 semua, berarti per 25 ya. Min 9 per 25. Ini saya ajarkan pakai cara inverse ini supaya nanti ada alternatif gitu ya. Kalau misalnya, aduh eliminasi kok ribet gitu. Kemudian min BC ini 16 per 25. Min. Rumusnya AD min BC ya. Berarti min 16 per 25. Kemudian dikali adjoin. Adjoinnya dari sini. Berarti masih ada 1/5-nya ya. Adjoin itu apa? A sama D ditukar letaknya, ini ditukar letaknya, B sama C dikali min 1. Nah, di sini berarti 3 positif, ini min 4. Kemudian ini min 4 karena B sama C dikali. Kemudian ini min 3. Nah, kemudian di sini X aksen, Y aksen. X aksen, Y aksen. Nah, ini berapa nih? Min 1 ya? Min 1. Berarti ini kita dapat min 1/5 nih. Min 1/5. Dalam kurung. Ini kita kali aja nih. Baskom. Baskom. Nah, baskom berarti 3X aksen. 3X aksen. Dikurangi 4Y aksen. Kemudian baris kedua nih min 4X. Min 4X aksen dikurangi 3Y aksen. Nah, ini yang kita susi-susikan ke XY persamaan garis. Nah, begitu. Ini substitusi, kan X-nya berarti yang atas nih ya. Kemudian Y-nya berarti yang min 1/5 kali yang bawah tuh, gitu. Jadi kita peroleh di sini X-nya itu adalah min 1/5 dikali 3X aksen min 4Y aksen. Alah. Y aksen. Ya, kemudian Y-nya itu berarti yang bawah. Min 1/5 dikali min 4. Min 4X aksen min 3Y aksen. Nah, ini yang kita substitusi ke persamaan garis soal. Nah, ini kemudian tulisin substitusi. Substitusi. Ke yang Y sama dengan 3X min 1. Nah, baru kita substitusi ke sini. Berarti di sini min 1/5 buka kurung 3X aksen min 4Y aksen tutup kurung sama dengan karena 3 kali ya udah 3 kali min 1/5 tutup kurung lagi min 4X aksen min 3Y aksen. Saya panjangin aja. Ini tutup kurung ya, tutup kurung, min 1. Nah, oh udah nggak usah panjang-panjang. Kemudian ini kali min 5 ya. Nah, dikali min 5. Ya udah enter aja.
Berarti ini ketemu karena min 5 ini jadi 3x aksen ya. Min 4y aksen sama dengan ini berarti min 12x aksen. Ini jadi min 9y aksen. Ini dikali 5, jangan lupa nih plus 5. Ya udah, tinggal pindah-pindah terus tuh. Pindah ke kiri semua boleh, pindah ke kanan semua boleh. Kalau kita ke kiri semua berarti dapatnya adalah ada yang keliru nih. Sebentar. Min. Ini 3Y. Ini 9. Benar ya? Benar apa salah? Ada yang salah? Ada yang salah nih kayaknya. Di mana ya? Di mana ya? Min. Ini hilang jadi min. Bentar, ini min 1. Johan sama nggak sama pekerjaanmu? Saya salah di mana nih, Itu Johan? kayaknya Ibu Y sama X-nya itu kebalik, Bu. Y sama X-nya kebalik ya? Y. Oh, Bukan I yang see. substitusinya, Bu. Ya. Ini berarti saya buang. Oke. Kebalik ya, substitusinya berarti di sini harusnya min 1/5 yang Y. Berarti min 4X aksen, min 3Y aksen ya. Benar? Sekarang? Oke. Iya, Bu. Kemudian 3 dikali min 1/5 3X aksen min 4Y aksen. Tutup kurung, min 1. Min 1. Kemudian kali min 5. Nah, berarti jadinya min 4X aksen min 3Y aksen sama dengan min. Berarti 9X aksen min 12Y aksen plus 5. Ya udah tinggal pindah ruas ya. Semua ke kiri boleh, semua ke kanan boleh. Kalau semua ke kiri berarti min 13X aksen. Betul, Johan? Betul, Bu. Sama plus 9 ya. Ya aksen sama min 5. Min 5 sama dengan 0. Nah, 0. Nah, gitu. Seperti ini jawaban terakhirnya. Atau kalau kebalik tandanya min plusnya nggak apa-apa, boleh. Apakah sama dengan jawaban kalian? Bu, kalau nggak dikali 5 boleh nggak? Ada 1/5-nya boleh. Nggak harus ya. Supaya bulat aja, bacanya enak. Udah, bisa jelas? Pragia, apakah jelas nih Pragia? Mana Pragia? Pragia. Ya, Bu. Jelas? Ya. Bisa ya? Bu, maaf Bu, saya nanya Bu. Boleh. Udah lumayan bisa, Bu. Oke. Apa Krisna? Bu, saya ingin bertanya Bu. Kan tan alfa itu M, betul? Ya. Itu apa namanya? Apa namanya yang 1, 2, 3, 4 apa Bu? 1, 2, 3, 4. Gini nih. Misalnya nih. Kuadran. Kuadrannya itu mempengaruhi nggak Bu? Mempengaruhi. Kalau min kuadran 2, kalau plus kuadran 1. Nih kalau positif, plus ya. Ini KW1. Plus KW1. Bukan KW3 ya Bu? Enggak ada. Kalau tan cuman kita lihat KW1 dan 2 doang. Kalau plus kuadran 1, kalau min kuadran 2. Gitu. Jadi 3 dan 4, 3 dan 4 nggak usah dilihat kalau tan. Karena tan itu periodenya cuman 180. Oke? Paham ya? Jadi 180 itu cuman di sini doang. Tuh, ini 180. Jadi kita cuman lihat kuadran 1 atau 2. Bodoh amat kuadran 3 dan 4 gitu. Nggak usah dilihat. Oke? Paham ya? Oke, Bu, makasih, Bu. Meminimalkan kesalahan. Oke, sekarang kita pindah ke modul lagi. Nah, ini kalau udah paham berarti
Kita ke modul. Sekarang kita lanjutkan materinya. Berarti refleksi udah kelar ya. Berarti hari ini kita akan belajar tentang rotasi dan dilatasi. 2 transformasi berikutnya, habis itu kelar. Habis materinya. Tinggal dikomposisikan. Ya udah, ini tinggal latihan soal. Berarti bentar lagi kalian ulangan loh ya. Bentar lagi kalian ulangan nih. Tapi nanti coba sampai akhir pertemuan ini, kalau misalnya di jadwal kalian kan ini week 1 ya. Week 1 itu kan cuman ada 1 sesi ya kalian. Apa kebalik saya? Bentar. Week 1 itu kalau IPA 4 itu 1 sesi ya. Cuman di hari Senin doang ya. IPA 4. Kemudian week 2 itu yang 2 sesi. Hari Senin sama hari Rabu. Nah, nanti kita lihat di akhir sesi ini, kalau misalnya hari Rabu di tanggal tanggal 27 itu kira-kira kalau ulangan kalian kuat nggak? Kalau nggak ya udah kita ke Februari, kita mundur deh. Kita lihat lagi modulnya. Nih, rotasi. Konsep rotasi itu gabungan dengan translasi ya. Nah, translasinya itu gunanya di mana? Di ini pusat rotasinya. Jadi pertama, kalau rotasi itu kita perhatikan pada titik apa. Nah, ini titik ini sebagai pusat rotasi di sini. Nih. Kalau pusat rotasinya di 0,0 berarti kita tinggal memberlakukan matriks rotasi doang. Matriks rotasi itu mirip dengan pencerminan terhadap sembarang garis kemarin, cuman nggak 2 alfa, dia 1 alfa doang. Rumusnya sama nih, cos, tapi ini minnya yang beda tempat ya. Kalau matriks refleksi terhadap sembarang garis kan minnya ada di sini nih, di cos di sini ya, baris kedua, kolom kedua. Tapi kalau rotasi dia ada di baris pertama, kolom kedua di sinnya. Trigonometrinya letaknya sama, cos, sin, cos. Tapi letak minnya yang berbeda. Kemudian, nah ini karena pusatnya di 0,0 berarti X dan Y itu tidak dikurangi atau dikurangi dengan A dan B ya. Nah, sekarang kalau pusatnya di A, B nih, perhatikan pusatnya udah bergeser, tadinya harusnya di sini tapi geser ke sana. Nah, ini berlaku untuk translasi berarti. Jadi konsep translasi setiap X itu dikurangi A, mau X aksen maupun X biasa, itu dikurangi A, kemudian Y aksen sama Y juga dikurangi B. Itu konsep translasi ya. Jadi pusat rotasi itu gunanya untuk mentranslasi, menggeser X-nya bergeser sejauh A, Y-nya bergeser sejauh B itu. Jadi ini rumusnya ada 2 ini. Jadi 2 rumus ini karena pusatnya berbeda. Pusatnya 0,0 ya ini A, B gitu. Nah, ini tadinya kurvanya ada di sini. Dirotasi misalnya 30 derajat atau 45 derajat searah jarum jam. Nah, ini perhatikan. Kalau ke sana ini berlawanan arah jarum jam, maka sudutnya positif, alfanya positif. Kalau searah jarum jam, nanti di soal ada kata-kata searah jarum jam berarti arahnya ke kuadran 4, berarti minus ya. Nah, nanti yang teliti baca soal. Jadi bisa jadi alfanya nanti sudah diberikan di soal, bisa jadi nanti pakai kalimat sejauh, berarti ini alfanya min plusnya sesuai dengan soal. Tapi kalau ada kata-kata searah jarum jam berlawanan arah jarum jam, berarti min plusnya kalian bayangkan sendiri. Kalau searah jarum jam berarti minus, kalau berlawanan arah jarum jam, nah ini berlawanan berarti kan, nah ini plus. Gitu. Jadi nanti jangan kejebak soal. Oke, sekarang kita lihat ke contoh soal. Bu, yang plus minus tadi yang mana? Apanya? Plus minus itu sudutnya nih, sudut putar. Jadi nanti kalau ada kata-kata sejauh, biasanya min plusnya sudah diberikan di soal. Tapi nanti kalau misalnya di soalnya itu dituliskan di sini misalnya sejauhnya saya coret nih, saya ganti searah jarum jam. Nah, ini berarti nilainya plus apa min? Kalau searah.
Min. Min, benar. Ini negatif. Kalau berlawanan? Plus. Mm-mm. Ini berarti plus. Nah, kenapa demikian? Karena kan gambarannya adalah gini. Kalau searah jarum jam kan, pokoknya kita lihat lingkaran, kemudian ini kuadran ya. Kuadran. Nah, ini kalau berlawanan arah jarum jam berarti dia ke kuadran 1, 2, 3, berarti ini plus. Ini searah, ini yang ini. Tapi kalau yang berlawanan arah jarum jam itu yang ini. Dia arahnya ke sini. Berarti ke kuadran 4 ya. Berarti dia harganya minus. Ini yang ini. Nah, begitu. Bayang ya. Pokoknya nanti kalau ada kata-kata searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, kalian jangan bingung. Oh, itu berarti petunjuk untuk membuat min atau plus sudutnya. Gitu. Nah, sekarang caranya, ini berarti selalu pakai matriks ya, nggak bisa pakai cara yang tanda panah. Karena pusatnya di 0,0, berarti kita memakai rumus yang pertama. X aksen, Y aksen sama dengan matriks rotasi, kemudian ini XY. Karena ini sudutnya tinggal diganti. Kalian mau mencari yang mana nih, yang 30 derajat, min 60 derajat, atau yang 270. Tinggal masukkan ke sini, kemudian dikali baris kolom ya. Baris kolom, udah dapat bayangannya. Gitu. Ini kalau titik ya. Kalau titik. Kalau misalnya persamaan garis, ya udah kalian mencari X yang di sini, berarti kalian pakai cara inverse, atau pakai cara eliminasi. Itu, jadi prinsipnya mirip dengan yang pencerminan kemarin. Oke, kita lihat contoh yang garis ya. Kalau yang titik mah tinggal gampang, tinggal kali-kali aja. Asal jangan salah di sini ya, trigonometrinya. Cos 270 itu berapa? Nah, ini kita lihat di sini. Contoh 2. Bayangan dari garis. Pusatnya 0,0, berarti kita pakai rumus yang ini. Nah, ini X dan Y. X dan Y tidak diganti karena kita mencari bayangan garis. Nah, ini cara di sini pakai inverse ya. Seperdeterminan, berarti ini setengah akar 2 dikali setengah akar 2 jadi setengah, dikurangi setengah akar 2 dikali min setengah akar 2. Berarti plus setengah 1 ya. Berarti ini 1. Kemudian ini dikali baris kali kolom baskom. Setengah akar 2 X aksen plus setengah akar 2 Y aksen. Tuh. Min setengah akar 2 X aksen plus setengah akar 2 Y aksen. Tuh. Ini jadi X-nya diganti dengan ini. Substitusi ke persamaan garis. Y-nya diganti dengan yang bawah ini. Ya udah dapat nih. Jadinya. Paham? Bisa ya? Oke. Eliminasi juga boleh nih sampai di sini ya. X aksen sama dengan ini dikali dulu nih. Kalau pakai eliminasi ya. Ya udah, terus nanti eliminasi X-nya, eliminasi Y-nya gitu. Oke, sekarang kita yang pusatnya di A, B. Contohnya sudah ada semua, tinggal dipelajari. Ini pusatnya. Nah, ini ngaruhnya di sini. Pengurang X dan pengurang Y, A dan B. Pokoknya jangan ketukar, titik yang mau dicari petanya itu adalah X dan Y. Pusat itu adalah A dan B. Nah, jangan ketukar letaknya. Oke, ya udah, nih tinggal masukkan, dapat jawabannya. Nah, kita mau lihat yang kalau garis. Kalau garis, contohnya, nggak ada. Ya udah sama aja ya caranya ya. Eliminasi atau inverse. Oke, sekarang saya lanjutkan ke dilatasi. Nah, dilatasi. Dilatasi itu prinsipnya mirip dengan rotasi. Ada pusat dilatasinya. Jadi kalau pusatnya di 0,0, berarti nanti matriksnya adalah X aksen, Y aksen, sama dengan matriksnya. Nah, kalau dilatasi ini ada faktor skalanya nih. K itu adalah faktor skala. Faktor skala itu gunanya adalah ini faktor skala. Faktor skala itu untuk mengalih, memperbesar atau memperkecil. Nah, kalau di sini ini diperbesar karena dia membesar ya.
mula-mula kurvanya di sini. Faktor skalanya itu 2, ya udah dia jadi di sini, gitu ya. Kalau faktor skalanya setengah, ya tadinya di sini dia mengecil, gitu. Nah, di sini matriksnya adalah K faktor skala ya, 0, 0K. Karena di modul saya belum buatkan matriksnya, di sini saya buatkan. Kalian catat ya, supaya nanti kalau lebih mudah pakai matriks, kalian lebih cepat. Nah, ini karena 0,0, jadi X dan Y-nya tidak dikurangi sama A, B. Jadi kayak gini. Nah, ini kalau K00K ini boleh kalian tulis menjadi seperti ini. X aksen, Y aksen. Jadi saya ubah jadi angka skalar aja deh. Ya udah jadi K. X, Y. Nah, begini. Loh, Bu, kan ini matriks. Kenapa bisa ditulis jadi skalar? Karena kan ini prinsipnya kan ini kita kali ya. Ini baris kali kolom gitu kan. K dikali X, KX. 0 dikali Y ditambah 0, ya udah KX doang kan. Ini sama juga nih KX. Kemudian yang baris kedua kali ini berarti 0X, 0 aja. KY. Loh, ya udah ini sama aja KY. Gitu ya. Jadi kalian mengubah matriks K00K, kalian jadikan bilangan skalar K doang, itu juga boleh. Tapi letaknya jangan dipindah ya, harus di depannya XY. Gitu. Ini kalau yang 0,0. Nah, kalau misalnya kalian mau pakai cara yang panah, biasa. Nah ini, X-nya dikali K, Y-nya dikali K. Udah selesai kan? Dapat. Nah ini contohnya nih. Kalau tadinya 1,3 nah ini penulisan singkatnya seperti ini ya. Ini depan ini pusat. Ini pusat dilatasi ya. Rotasi juga sama ya. Yang depan itu kalau ditulis singkat ya. Yang depan itu untuk pusat rotasi atau pusat dilatasi. Yang belakang kalau rotasi berarti yang belakang itu sudut putarnya. Kalau di sini faktor skalanya. Ini K-nya. Gitu. Jadi ini K-nya 2, bilangan bulat berarti diperbesar. Berarti ini bayangannya menjadi 1 kali 2 gitu ya. Jadi A aksennya menjadi 1 kali 2, 2. Kemudian 3 kali 2, 6. Ya udah 2,6 tuh. Nah kalau 8,4 dikecilin tuh, diperkecil berarti kan. Berarti kali setengah tuh ya. Berarti B aksennya menjadi 4,2 ya. Nah gampang ya. Gitu. Nah sekarang kita mau lihat yang garis. Ini saya hapus ya. Sekarang kalau yang garis. Contoh garis. Nah ini dia. Contoh garis. Nah ini sama yang kayak tadi ya. Tadi kan kita punya X aksen, Y aksen tuh. Kemudian sama dengan, nah kita pakai yang K aja ya. Langsung matriksnya kita buang aja. Langsung jadikan ini aja biar gampang. Nah ini nggak usah pakai cara inverse nih. Langsung aja K-nya dibalik ke sini. Jadi XY sama dengan 1/K ya. XY sama dengan 1/K 1/K dikali X aksen Y aksen. Udah tinggal masukin X aksen Y aksen. Nah, dilatasi itu sebenarnya lebih gampang daripada rotasi. Jadi yang tersulit materi ini sebenarnya yang pencerminan sembarang garis sama rotasi. Ribetnya kenapa? Karena kita harus menghitung matriksnya dulu ya. Kalau di sini langsung aja matriksnya jadikan K. Ya udah tinggal masukkan ke sini ya. Berarti Y-nya kita ganti dengan 1/K Y aksen. K-nya berapa? Kalau 2 ya udah 1/2 Y aksen gitu ya. Kalau ini kalau membaca yang contoh di modul kalau membaca yang di modul ini kalian ribet, ikuti pakai matriks aja ya. Oke? Tapi kalau memahami yang di modul ini kalian bisa lancar, ya udah pakai cara yang di modul boleh. Tapi kalau bingung ya udah pakai matriks aja, gitu. Alternatifnya. Oke, sekarang kita lihat yang pusatnya di A, B. Ini saya buang ya. Saya hapus. Sekarang kalau dilatasinya pusatnya di A, B. Nah, ini perhatikan. Ini konsepnya kita mirip dengan yang tadi. Di sini X berarti translasi ya.
X aksen itu dikurangi A, Y aksen dikurangi B. Jadi pusatnya ada di mana itu untuk mentranslasi. Begitu, X dan Y. Berarti di sini K, langsung aja pakai K, dikali, berarti X dikurangi A, juga Y-nya juga dikurangi B. Nah, ya udah. Kalau kalian mencari bayangan titik, 5, 6-nya itu tinggal masukkan ke X dan Y ini. K-nya tinggal dimasukkan. Dia berapa skala faktornya? Faktor skalanya tuh 4. Ini berarti pusat ya, A, B-nya di 2,3 nih ya. Ini A dan B. Jangan balik. Titik itu adalah XY, pusat itu adalah AB. Nah, ini AB. Pokoknya kalau nggak keliru pasti dapat ini K, yang belakang itu untuk K. Masukkan ke sana. Kalau mencari garis ya udah, ini tinggal seper K gitu ya. Kalian mencari X dan Y di sini. Gitu. Jadi gampang, nggak susah. Apakah ada pertanyaan untuk dilatasi dan rotasi? Silakan. Kalau mau bertanya dulu sebelum ke latihan soal. Nevan jelas, Nevan? Jelas nggak? Ya. Kalau baca yang cara di modul bingung, pakai matriks ini ya, Nevan ya. Pakai yang saya buatkan ini, biar lebih gampang. Susunannya lebih jelas gitu ya, polanya lebih jelas. Dita jelas, Dit? Dit, Cinta? Ya, Bu. Jujur Jelas? saya masih belum ngerti banget, tapi saya lagi liatin contoh soal. Oke, yaudah sekarang langsung ke latihan soal aja ya, langsung praktis nih. Kalian buka, ini saya hapus ya coretannya ya. Kalian scroll ke bawah, latihan 6 ya. Latihan 6 supaya langsung ada gambaran mengerjakan soal. Biasanya kalau udah mulai nyoba ngerjain baru ketahuan nih. Oh, saya nggak bisanya di mana gitu. Kalau cuman baca biasanya belum terlalu paham. Soal latihan 6 nih, kan nomor 1 waktu itu belum kelar semua ya. Nah, sekarang udah dilatasi udah, rotasi udah. Berarti nih, nomor 1 kalian kerjakan yang belum kalian kerjakan kemarin. Yang B, yang C, sama yang udah ya. Ada 2 nih nomor 1. Karena A, D, E kan udah. Kemudian yang nomor 2, nomor 1 yang B sama C ya. Kemudian yang nomor 2 itu nomor 2 yang mana ya? Oh, ini B, C. Nah, ini C. Maksudnya matriks transformasi apa, Bu? Itu masukin aja. Itu nggak usah bingung kalian. Berarti ini X aksen, Y aksen. Kemudian sama dengan matriksnya kalian masukkan di sini. Matriksnya berapa nih? Min 3, 5. Kemudian min 1. Jadi ini paling gampang nih, karena matriksnya nggak usah cari. Udah ada di soal. Nah, di sini X, Y. Udah tinggal kali. Dimasukin ya. Kalau titik ini di sini apa? Oh, persamaan garis. Ya udah kalian mencari X, Y ini ya. Berarti ini di inverse ya. Seperdet kali adjoin ya. Atau eliminasi boleh. Ini dikali dulu, kemudian dieliminasi. Dapat X dan Y. Nah, itu yang kita susi-susikan ke persamaan garis ini. Tapi ini satu-satu ya. Pertama direfleksi terhadap garis Y sama dengan X dulu ya. Nah, pertama Y sama dengan X dulu. Dapat bayangannya. Habis itu kita lanjutin pada matriks ini. Berarti pakai ini. Gitu. Kemudian mana lagi? Yang D udah ya, nomor 2D kan. Kemudian ini yang E. Sama yang F. Nah, berarti nomor 2 yang B, C, E, F. Yang belum kemarin.
sama, nah lagi ya, ini saya hapus ya. Sama yang nomor mana lagi ya? Nomor 3 saya skip deh yang belum. Nomor 4 ya. Sama nomor 4. Ya udah. Nomor 1 yang 2 soal ya, yang belum dikerjakan minggu lalu. Nomor 2 ada 4 kalau nggak salah. Karena minggu lalu udah 2. Kemudian sama nomor 4. Nomor 3 nggak usah dicoba. Jadi nomor 4 semua ya, sampai yang D. Nah, ini saya jelasin yang ini dulu supaya nanti nggak bingung. Ini artinya apa? Sebentar. T1 mana? T1. Halo Bu, tadi kerjain yang nomor 1 BC. 2 Nomor BC 2. Nomor 2 yang belum dikerjakan minggu lalu, Nevan. Nomor berapa aja tuh? GEF tuh. Terus nomor 4 sama nomor 4. Nomor 4 semua. Nah, ini perhatikan di sini ada yang ditanya adalah peta titik A. Nah, A-nya ini belum tahu. Kalian disuruh nyari X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, bayangannya itu udah ketahuan nih, 8 sama 6 ya. X-nya 8, Y-nya 6. Nah, transformasinya ikutin ini. Bu, buletan ini bacanya apa? Ini dot. Ini komposisi ya. Komposisi itu artinya apa? Kalian ingat nih. Kalau GOF saat waktu kelas 10, GOF itu artinya apa? Artinya apa? Ayo, Budi. Ini fungsi yang dipakai duluan yang fungsi F apa yang G kalau bentuknya kayak gini, Budi? G dulu, Bu. F dulu dong, Budi. Karena domain kan X. Kata saya lupa, Bu. Nih, saya ingetin sekarang. X-nya itu domain. Domain itu masuk ke yang terdekat, berarti ke F dulu. Habis itu baru hasilnya ini masuk ke G. Nah, maka ini kan jadinya G dalam kurung Fx, ya nggak? Fx. Nah, X itu harus masuk ke fungsi F dulu. Hasil jadinya Fx itu baru dimasukkan ke G. Nah, ini juga berlaku komposisinya sama dengan itu. Berarti ini matriks yang dipakai dulu, yang ini rotasi dulu. Tuh. Jadi titik XY itu dirotasi dulu. T3 dulu yang dikerjakan. Habis T3 baru T2, habis T2 baru T1, habis itu baru ke T4. Jadi kayak baca huruf Arab ya, dari kanan ke kiri. Yang terjadi duluan itu yang T3 ini pertama, yang T2 itu kedua, yang T1 itu ketiga. Kemudian dilanjutin yang terakhir itu yang T4 itu yang keempat. Nah, begitu urutannya ya. Jadi urutannya ikutin yang di soal. Tapi kalau kalian mau pakai matriks tunggal, nah nanti kalian tahu di soal nomor 2 itu kalau nggak salah yang F, ditanyakan matriks tunggal. Matriks tunggal itu apa? Dikomposisikan. Jadi kalau misalnya rotasi kemudian dilanjutkan pencerminan, kemudian dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu S, kemudian dilanjutkan transformasi matriks. Nah, berarti itu nulisnya ikuti apa yang sudah ditulis di sini. T4 dot buletan T1. Nah, kalau kalian membuat matriks tunggalnya, ini urutan ini jangan dibalik. Jadi dibalik tadi kalau kalian mengerjakan satu per satu gitu ya. Dot T3. Nah, ini artinya apa? Oh, T4. T4 itu matriksnya apa? Oh, itu. Udah, kita tinggal pindahin. 3, 2, 2, 1. Nah, dot berarti dikali. T1 itu apa? Pencerminan terhadap sumbu X. Oh, pencerminan terhadap sumbu X itu matriksnya apa ya? Sumbu X itu kan berarti Y-nya yang berubah minus ya. X-nya tetap, berarti X-nya 1, Y-nya 0 nih. Jadi kolom pertama itu kolom X, kolom kedua itu kolom Y gitu ya. Nah, ini X-nya 1. Berarti kemudian kan Y-nya harus berubah jadi min Y ya. Berarti ini 0. Berarti di sini min 1. Itu supaya jadi min Y. Itu yang pencerminan terhadap sumbu X. Kemudian yang
T2 itu yang Y sama dengan X. Y sama dengan X itu berarti apa? X-nya berubah jadi Y, Y-nya berubah jadi X. Oh, berarti X-nya itu berubah jadi Y, berarti satunya di sini. Y-nya jadi X, berarti satunya di sini. Nah, begitu. Kemudian T3 itu adalah rotasi. Nah, rotasi kan kita punya ya. Cos 90 itu berapa? Andreas. Cos 90 berapa, Andreas? Bu, cos 90 0, Bu. 0. Berarti 0 matriksnya nih. Sin. Di sini min sin ya. Berarti min 1 nih. Ini 1, ini 0. Ya udah, ini matriksnya. Kalau kalian kalikan, ini jadi matriks tunggal. Nah, ini kali baris, kali kolom, baris, kali kolom. Nah, hasil jadinya perkalian matriks ini dan ini nanti kalian kali lagi baris kali kolom, jadilah matriks tunggal. Gitu ya. Jadi perkalian matriks transformasi itu hasilnya adalah matriks tunggal. Ini hasilnya adalah matriks tunggal namanya. Nah, hasil komposisi ya. Hasil komposisi transformasi. Nah, apakah paham maksudnya? Ya udahlah, try. Kita mengerjakan dari nomor 1 dulu. Nanti ini tinggal ditanyakan kalau sudah mulai mencoba. Oke? Oke, ini saya clear ya. Silahkan kalian coba mengerjakan dari nomor 1 dulu. Silahkan. Nomor B sama C ya tadi. Nomor 1. Oke, ini saya stop screen ya. Kalian sambil buka modul ya. Ini saya stop screen. Semua mencoba mengerjakan ya. Ini kita masih ada berapa waktu? Masih lama ya, masih setengah jam lebih tuh. Jadi saya harap sih kalau bisa hari ini syukur-syukur bisa selesai sampai nomor 2, berarti PR kalian tinggal 1 nomor 4 gitu ya. Bu, saya izin ambil pulpen dulu ya, Bu. Pulpen habis. Ya, udah. Nomor 1B udah jadi? Berapa koma berapa? Dapat belum? Belum? Ogi, nomor 1B itu ada berapa transformasi, Ogi? Tahu. Di nomor 1B itu ada berapa kali transformasinya? Itu kan ada 3. Ada 3, betul. Iya, 3. Betul. Yang pertama diapain? Translasi ya, dulu. translasi. Rotasi, yang kedua? dirotasi. Itu refleksi yang Kemudian terakhir. yang ketiga? Ya, betul. Pokoknya nanti baca soal yang teliti ya, bisa jadi ada yang 3 kali. Nyelip, yang terakhir itu gampang, di tengah itu yang ribet. Biasanya kalian, udah ribet nih, udah selesai gitu. Padahal masih ada harus direfleksi terhadap garis lagi. Jadi teliti baca soal. Itu udah model jebakannya kayak gitu ya. Jadi hati-hati bener yang teliti baca soal. Bu, itu kan yang 1B dilanjutkan rotasi dengan pusat min 5,2. Itu berarti dikurangi gitu ya yang tadi kan? A dan B. Min 5,2 itu jadi A dan B. Gitu? Iya. Yang X
Apa ini Ya. juga dikurangin kan? Yang Dilanjutin, X-nya. X-nya dilanjutin ya, yang X aksen sama Y aksen yang udah ditranslasi ya. Iya. Ya. Betul. Vincent udah dapat? Jawaban akhir? Bu, lagi nyoba. Oke. Suta udah dapat? Belum. Geleng-geleng dia. A aksen setelah ditranslasi bayangannya berapa koma berapa? Translasi. Min 4,6. Ya, min 4,6. Itu aksen yang pertama ya. Berarti nanti terakhirnya A triple aksen ya. A aksennya min 4,6. Ada yang udah dapat rotasi? Budi? A double aksen? Belum, Bu. Belum, oke. Saya Bu, rotasi ini bukan Bu, min 9 sama plus 3. Min 9 sama 3. Ih, kan Andrew mesti nggak teliti deh. Saya dapatnya 6,4. Kok 6,4? Aduh, sebentar. Ada lagi yang lain yang udah dapat? Saya min 1,11. Min satunya udah benar tuh. Min satunya udah benar. Min 1 benar. Bisa. 11-nya yang salah. Min 1,1, Bu. Betul nih. Oh my God. Min 1,1. Coba dicek lagi ya. Berapa Bu? Andrew, berapa? Min 1,1. Saya 1 sama min 1. Kebalik dong. Min 1,1. Coba, siapa? Ada yang bingung? Coba angkat tangannya yang bingung. Saya udah ketemu kayak Gavin. Oh, udah ketemu. Ya, min 1,1 ya. Ada yang belum dapat? Ada yang bingung, Bu, kok bisa? Ryan bisa? Pragia? Iya, Bu. Ya. Johan? Oke, manggu-manggu ngerti. Pokoknya semua harus nyoba loh ya, supaya ketahuan nggak ngertinya di mana. Jangan nyobanya nanti menjelang ulangan, nanti udah terlambat. Banyak banget yang harus diingat kan. Bu, kalau rotasi ini searah jarum jam minus yang berarti sin cosnya berarti yang berbeda ya? Jadi kalau misalnya gini, di rotasi 90 derajat searah jarum jam. Oh, berarti itu min 90 tuh. Ya udah cos min 90, min sin min 90 gitu nulisnya, Andrew. Ya, oke.
Claudia udah dapat sampai refleksi terhadap garis? Sebentar Bu, masih menghitung saya Bu. Oke. Rizka udah dapat? Saya dapatnya 1,-1, Bu. Kenapa kebalik ya? Coba kita lihat sama-sama di sini. Nomor berapa? Nomor 1B ya? 1B. 1B. Titiknya A berapa koma berapa? Min 1,4. Min 1,4. Kemudian mau saya pakai ini aja. Pertama di translasi ya. T. Matris translasinya berapa? Dava? Min 3,2. Min 3,2. Ya udah tinggal ditambah ya kalau titik ya. Berarti di sini A aksennya adalah min 4,6. Kemudian ini dilanjutin. Nah, kemudian ini aksen itu mau dirotasi. Nah, ini saya simbolkan dulu. R pusatnya di mana, Dava? Min 90. Pusat rotasi. Pusat rotasi. Dirotasi pada titik Min 5,2 ya? min 5,2 itu jadi pusat rotasi. 0,2. Sejauh berapa derajat? Min 90, Bu. Nah, berarti minnya jangan lupa ditulis ya. Min 90 derajat. Nah, begitu. Nah, berarti baru di sini memakai yang ini. X aksen min 5 jadi plus 5 ya. Kemudian ini aksen, lupa deh. Y aksen min B. B-nya 2. Nah, kemudian sama dengan matriksnya nih. Cos dulu kon. Cos min 90. Karena min 90 kuadran 4 ya. Jadi gini, kita gambarin aja. Ini min 90 ada di sini nih. Min 90. Jadi kayak ngitung di kuadran 4 ya dia ya jatuhnya ya. Ini di kuadran 4. Ya udah berarti cos itu positif ya. Cos 90. Hitung aja cos 90. 0 ya. 0 juga nggak ngaruh kan. Kemudian sin min 90 berarti sin di kuadran 4 minus ya. Berarti min 1 nih. Karena ada min berarti di sini 1. Di sini min 1. Nah, benar nggak? Nah, paling ada yang keliru di sini nih. Kalau kebalik ya. Benar nggak? Iya nggak? Ayo. Ya, Bu, tadi saya kebalik itu. Iya. Di sini min 1 plus 5. Limanya jelek. Kemudian di sini 4 dikurangi 2. Nah. Ya udah dapat nih. Jadi X aksen double aksen jadinya adalah min 1,1 deh. Nah, kemudian ini dilanjutin lagi, jangan lupa. Jangan, udah selesai. Kemudian direfleksi ya, terakhir. Nah, jawaban terakhir berapa? Andrea, udah dapat belum? Belum, Bu. Belum. Yang min 1,1 udah dapat, Andrea? Belum, Bu. Siapa yang udah dapat nih? James? Triple aksennya berapa? Koma berapa, James? Belum dapat, Bu. Saya namanya gede banget, Bu. Min Berapa? 29. Iya, bener kok.
Koma? 291,1. Iya. Udah itu benar. Oh. Ya. Ya. Kan makanya saya bilang kan, di transformasi itu tidak selamanya kalian harus menggambar grafik. Maka kalian harus bisa mengerjakan pakai cara cepat seperti ini. Yang penting konsepnya tahu gitu ya. Nggak apa-apa kalian dapat min 29, jadi Jadi saya angkanya nggak bisa ngerti satu yang mana? C. 1C. Itu P2-4 buat apa? Sebentar. Saya buka modulnya dulu. Nomor C ya. Nih, jangan keliru ya. Titik itu jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Titik itu? Titik itu Jadi jadi apa? AB. Jadi Hah? XY. XY. Kita. Nah, yang AB itu apa? Pusat. Tadi Ini. P3. Nah, ini jadi AB nih. Oh, jadi itu kayak dimasukin gitu. Masukin aja yang pakai matriks tadi ya. X, Saya aksen, min itu A. apa sih namanya kurung yang P3 itu buat apa? Jadinya. Ini dilatasi. Ini adalah syarat dilatasinya. Hah? Ini K, 3 ini K. Kan dilatasi itu ada faktor skala. Depan itu buat pusatnya, gitu. Pusat, koma, faktor skala, gitu. Oh. Oke. Tiganya K-nya. Betul. Nah, di sini ya aksen min A, min B dikali, sama dengan K kali ya. K dikali X min A, Y min B. Nah, ini masukin ke sini matriks ini aja biar gampang. Jangan baca yang ini, kalau yang baca contoh di modul. Udah pakai ini aja. Udah dicatat biar gampang. Tinggal masuk-masuk ya. Oke, makasih Bu. Oke. Evan paham? Bisa? Kamu yang nomor B udah? Yang B udah dapat? Kita dulu masih gitu. Angel, paham? Bisa, Angel? Bisa, Bu. Oke. Johan, bisa nggak? Lagi ngerjain yang C, Bu. Oh, oke. Mantap, Johan. Michael bisa? Mike. Bisa, Mike. Lagi ngerjain, Bu. Yang mana? Yang B apa yang C? Yang B dikit lagi sih. Oh, oke. Pokoknya kalau nggak ngerti, nanya lo ya, Mike ya. Iya, Bu. Jangan diem-diem aja. Kevin? Bisa, Kev? Kevin? Kevin nge-lag ya? Bu, saya mau nanya. Ya. Kayak tadi yang B itu kan pas dirotasi kan pakai rumusnya itu kan, Bu. Nah, itu tuh cara nemuin hasil akhirnya itu pakai cara matriks ya? Iya, Dikaliin. Baskom. Nih, saya buka ya. Tadi. Nih, yang ini kan? Dikali baskom, baris kali kolom. Tapi ini ditambah dulu ya, di Pragia ini 4, yang ini 2 ya. Ya, jadi kan 0 kali 4 ya 0. Ini 1 kali 2 ya 2. Tapi nanti di minus sama dari sini ya. Oke. Ruas yang ini. Nah, jadi X aksen plus 5 sama dengan 2. Gitu. Oke.
Berarti Enggak itu nanti jadi A double aksennya itu ya, Bu? ya? Tapi kok Oke. hasilnya bener nggak nih? Mbak? Tapi tadi berarti Iya, kok angkanya beda nih? berarti maksudnya -3 dong, Bu? Oh, ini kan gini nih. X aksen, Y aksen. Saya pisah ya. Ini jadi plus apa min? Min aja ya. Min berarti di sini min 5. Saya pecah ya matriksnya ya. Ini 2. Sama dengannya yang sebelah kanan udah dikali itu berarti 0, 2 ya. Di sini 2. Iya, kok beda? Sama Ini -4 bawahnya. Oh, ini titiknya benar nggak tuh? Titiknya -1,4 benar nggak nih? Benar ya? Oh, benar kok di sini. Oh, I see. Ini salah. Ini salah. Ini titiknya keliru. Harusnya titik ini yang kita masukin ke sini. Aduh. Ini saya yang salah nih. Harusnya di sini berapa nih? Ini harusnya, ini hapus dulu deh. Rebok nih. Ini 2-nya juga dibuang. Berarti ini harusnya berarti 1 sama 4 ya, Bu? Harus. ya, ini kan mana tadi? Ini kan -4 nih. -4, kemudian yang ini 6 kan? Ya, berarti harusnya berapa? 1. Harusnya ini jadi 1. Yang ini harusnya jadi 4. Ya. Berarti ini 0 kali 1, 0. Di sini 4 ya. Ini harusnya 4 nih. Ini 4. 4. Kemudian yang bawah berapa, Pragya? Min 1 ya? Min 1. Ya. Ya udah, baru benar sekarang. Tuh. Untung Pragya ngingetin. Salah di sini. Oke, udah ya? Oke, Bu. Oke. Thank you, Bu. Yuk. Sekarang yang nomor C. Hasilnya apa? Saya nemu 3460. 3 kok aneh. Harus. Coba yang lain. Ada yang udah dapat? Nomor berapa, Bu? Nomor C. Nih. Itu hasilnya titik bukan sih, Bu? Titik. Iya kan titik. Refleksi titik pasti titik. Kok refleksi? 48 min 192, Bu. Waduh, gede banget. Gimana sih? Kan di sini X aksen. Jangan kebalik-balik dong. Min 2 ya. Kan AB-nya kan titik P ini. Ini kan A dan B kan? Ya. Kemudian ini aksen. Y aksen berarti min plus ya. Plus 4 ya. Ya, kemudian sama dengan berarti di sini 3 ya. 3 kali X-nya 10 min 2. Kemudian di sini Y-nya adalah 12 plus 4. Nah, ya udah dapat X aksen, Y aksen berapa tuh? Ini berapa? 8 ya? 24. 24, 26 dong. Tuh kan. A double aksen. 2644. Ya kan? 26,44. Yang teliti ya. Ayo semangat-semangat. Bu, maaf Bu.
Ya. Saya mau nanya, yang K-nya itu 3 tuh emang biasanya kayak gitu ya, Bu? Ini loh. Ya. Ya, berarti kalau misalnya bentuknya kayak gitu juga itu pasti K? Kan tadi yang saya bilang, tadi kan K itu kan gini, K 0, matriksnya kan K 0K kan? 0K. Kemudian mau dikali sama XY. Kali XY. Nah kan perkaliannya gimana dia? Baris kali kolom kan? Baris kali kolom. K dikali X, KX. 0 dikali Y, 0. Ya udah hasilnya kan gini. KX. Kemudian yang bawah 0X plus KY. KY. Ya udah, ini sama aja tuh, kayaknya kita faktorin keluar aja tuh. Jadi K dalam kurung X ya kan? Ya enggak sih? Ya udah, berarti kita skip aja tuh. Ininya nggak usah ditulis, kita langsung aja K aja di luar. Gitu, Dava? Ya. Oke, Bu. Makasih. Ya, oke. Udah, nomor 1? Oke, nomor 2 sekarang ya. Nomor 2 yang B. Bayangan rotasi. Nah, ini pusat ya. Depan ini pusat. Ini alfanya. Ini alfa. Ini A, B ya. Ini A, B-nya pusatnya. Nah, berarti dari sini kalian cari X dan Y ya. Buat substitusi ke sini ya. Cari X dan Y. Karena mencari persamaan parabola. Cos 180 berapa? Apa yo? Cos 180. -1, Bu. Ya, -1. Jangan keliru ya. -1. Kevin. Vin. Bu, saya boleh lihat yang B lagi nggak? Yang? Yang B. Yang 2B. 1B. Oh, oke. Bentar. Ini di print screen dulu, nanti kalau saya pindah, ini pasti hilang semua catatannya. Nomor 2B itu yang ungu nih ya. Nih kalian tinggal cari X sama dengan Y sama dengan, substitusi ke sini. Jadi X aksen, Y aksen ya. Substitusi ke persamaan parabola. Udah? Nah, sekarang saya pindah ke yang B tadi. Nih. Apanya, James? Yang hasil ininya saya dapatnya -3 sama -2, Bu. Yang A, yang A aksen 2. Sini kok bisa ini loh? Ini kan pindah ke sana. Mungkin saya salah hitung. Ini plus. Jadi kan 4 dikurangi 5. Jadi -1 dong. Yang ini -1 ditambah 2 jadi 1 dong. Ini kan pindah ke sana jadi plus. Jadi kan gini aja. X aksen, Y aksen sama dengan, berarti ini kan jadi 4. Ini -1. Kemudian yang ini pindah ruas jadi plus. Plus -5, 2. Kan gitu, James. Ya kan? Ini jadi -1 dong. Ini jadi 1 dong, gitu. Ya. Oke. Oke. 3 menit lagi. Tadi Kevin mana, Kevin? Ya, apa? Yang itu jadinya X aksen itu sama dengan min X gitu ya, Bu? Tadi kan kita dapat X aksen yang nomor 2B ya. Kemudian Y aksen
itu sama dengan min 1 kali XY gitu kan? XY. Berarti dari sini kan kita ketemu tuh. X aksen itu sama dengan min X. Min X. Oh ya udah, berarti X-nya adalah min X aksen gitu ya. X-nya adalah min X aksen. Min X aksen. Kemudian Y aksen itu juga sama dengan min Y aksen, min Y ya. Nah, berarti dari sini kita dapat nilai Y itu adalah sama dengan min Y aksen. Nah, ini yang kita substitusi ke persamaan parabola. Nah, ini yang kita substitusi. Setiap kita ketemu X, kita jadikan min X aksen. Setiap kita ketemu Y, kita jadikan min Y aksen. Gitu, Dava? Oke, Bu. Oke. Nah, ini saya stop ya. Bu. Ya, apa, James? Tadi saya yang 1B itu tadi perkalian matriksnya saya dapatnya 42, Bu. Perkalian yang mana? Perkalian matriksnya. Yang 0 01 min 1 0. 01. 01 min 1 0. Yang ini kan min ini yang masuk yang ini. A aksen yang masuk ke XY sini. Oke. Nah, udah. Jadi ini salah nih. Bukan, itu salah. Tapi 4 sama 6 ini dari sini. Oh iya. Saya pakai yang tadi. Oke, ya udah. Saya pastikan ini tadi si Kevin mana? Nge-freeze terus soalnya. Kevin? Oh iya. Kevin, gimana? Kamu bisa belajar nggak hari ini? Vin, kamu nge-lag terus loh. Ini Bu, udah. Presentasi saya nggak kelihatan dong. Ini. Hah? Saya sambil lihat modul. Oke, tadi suaranya kedengeran cuman. Oh, suaranya kedengeran tapi presentasinya nggak muncul ya? Oke, ya udah nanti videonya ini kan saya rekam. Nanti videonya kamu lihat lagi supaya lebih jelas lagi karena tadi ada cara yang lebih simpel lagi. Saya ajarin cara yang lebih simpel daripada di modul, Kevin, ya. Oke, ini udah lewat 1 menit. PR-nya sampai nomor 4 ya. Nomor 2 tinggal dilanjutin, kemudian nomor 4 semuanya silakan dikerjakan. Silakan ditanyakan pertemuan hari Senin berarti ya, minggu depan ya. Kemudian kita tinggal menambah yang belum kelar yang mau kalian tanyakan. Kemudian hari berarti kita ulangannya mungkin nggak kalau di minggu depan tanggal 27? Nggak mungkin ya. Ya udah di tanggal 1 Februari ya. Oke, silakan ditulis biar nggak biar kalian ingat jadwalnya. Tanggal 1 Februari kita ulangan transformasi geometri. Berarti minggu-minggu ini saya akan memberikan soal latihan di Schoology ya. Siap-siap kalian buka Schoology-nya buat mengerjakan latihannya.